Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian Al-Quran Perkata ini setelah kita sama-sama eh, memasuki bulan suci Ramadan dan kita sudah di bulan Syawal. Maka semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian Al-Quran Perkata kita, di mana malam hari ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-148 dari suratul Baqarah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Pada ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwa ahlul kitab, mereka yang diberikan kitab, ya, kitab Taurat, kitab Injil, itu mereka sejatinya mengetahui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenali
anak-anak mereka sendiri. Ya, kalau mengenali anak-anak kita, itu kita sangat kenal dengan anak kita. Kita pasti bisa membedakan dari sekerumunan anak-anak yang berkumpul itu mana anak kita itu pasti itu. Ya itu anak saya itu ya. Kenapa? Karena saking kenalnya orang tua dengan anaknya, saking kenalnya dengan anaknya, sehingga dari belakang pun sudah tahu itu anak saya. Atau bahkan dari tangisannya, dia nggak melihat dari tangisannya di dalam ruangan kumpul anak-anak, oh anak saya nangis. Ya, tahu bisa membedakan tangisan-tangisan anak-anak itu dari suaranya ketahuan atau dari panggilannya ketahuan ya. Dan itu mereka mengenali Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anaknya. Bahkan mereka lebih kenal Nabi Muhammad daripada anaknya. Dari mana mereka tahu? Dari kitabnya. Mereka diberikan kitab tadi. Di kitabnya itu diberikan tanda-tanda, ya, diberikan informasi mengenai nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Seterusnya ada sifat-sifatnya. Itu nampak, oh ini nabi akhir zaman. Tetapi ya itu tadi, ya, mereka mengenali Nabi Muhammad, mereka tahu itu adalah nabi akhir zaman, tapi kemudian mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan eh, arah kiblat ini, ya, perintah untuk menghadap ke Ka'bah atau Baitullah ini, ya, itu ya mereka kemudian tidak mengikuti ya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya perintah menghadap kiblat, tapi secara keseluruhan syariatnya itu mereka tidak mau mengikuti. Ya. Padahal al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini sudah jelas kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya sekali-kali kita umat Islam termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Meskipun itu khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sejatinya adalah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat ini, ayat yang ke-148. Walikulli wijhatun, walikullin, dan bagi setiap umat, tidak disebutkan secara zahir umat, umam gitu ya, umat gitu ya. Tapi ini dimaknakan adalah ai walikulli umamin ya. Pada setiap umat, bagi setiap umat, wijhatun ya, ada kiblatnya. Ya, punya kiblat yang mereka menghadapkan arah ibadahnya ke kiblatnya itu. Ya, ini dimaksudkan adalah kepada umat Islam. Jadi umat Islam di mana saja punya kiblat. Kiblatnya adalah ke Ka'bah itu, ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Ya. Nah, arahnya bisa berbeda-beda. Arahnya ada yang dari utara, berarti dia menghadap ke selatan. Dari selatan, berarti menghadap ke utara. Dari timur, berarti menghadap barat. Ya, dia dari baratnya Ka'bah, berarti menghadap ke timur. Semuanya menghadap ke arah yang sama, yaitu adalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Ya, meskipun kemudian juga umat-umat yang lain juga punya kiblat. Umat Yahudi punya kiblat itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian orang-orang Nasrani ya arah ibadahnya adalah ke arah timur. Yang dia itu muwalliha menghadapkan ke arahnya, ke arah kiblat itu. Ya, ini muwalliha ini ada dua bacaan. Ya, di qiraah sab'ah ini ada dua bacaan. Ada yang membaca muwallaha, jadi lamnya adalah fathah, kemudian panjang ada alifnya, kemudian yang kedua adalah muwalliha. Dua-duanya benar karena ini adalah qiraah sab'ah, 7 macam bacaan dari imam yang sudah mutawatir ya, sudah sampai kepada sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu bacaannya Imam Abu Amir, ya, bacaannya Imam Abu
maaf, Ibnu Amir ya, bukan bukan Abu Amr tapi Ibnu Amir. Kalau Abu Amr. Jadi ada 7 imam qiraah sab'ah. Itu adalah yang pertama Imam Nafi', yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir, kemudian ada Imam Abu Amr, ya, Abu Amr, kemudian ada Ibnu Amir atau Abdullah Ibnu Amir, kemudian Imam Asim, ya, Imam Hamzah dan Imam Ali Al-Kisai. Nah, kita membacanya yang kita baca adalah Imam Asim. Ya, kita riwayat dari Imam Asim yang kita baca. Ya. Nah, 6 dari 7 imam tadi membaca muwalliha. Hanya satu imam yang membaca muwallaha, yaitu adalah Imam Ibnu Amir. Nah, ini benar, dua-duanya benar. Dan artinya tidak ada yang kemudian saling bertabrakan, tidak, sama artinya, serasi ya, serasi. Ya, kalau muwalliha itu adalah menggunakan sigot isim fa'il, kalau muwallaha menggunakan sigot isim maf'ul. Isim fa'il itu artinya adalah tadi bahwa masing-masing umat itu menghadapkan wajahnya ke arah kiblatnya, ya. Kalau muwallaha itu dihadapkan wajahnya ke kiblatnya. Jadi siapa yang menghadapkan? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang menentukan arah kiblat itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya benar. Fastabikul khairat, fastabiku maka berlomba-lombalah kalian al khairati dalam berbagai kebajikan. Ini berlomba-lomba dimaksudkan adalah bersegera. Jangan sebagaimana ya as-sufaha yang disebutkan di awal juz 2 itu. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi dengan adanya perintah merubah arah kiblat itu jangan seperti mereka orang-orang sufaha itu. Orang ya termasuk Yahudi Nasrani dan kemudian orang-orang musyrik yang mereka malah bertanya-tanya gitu. Kok di apa alasannya? Ditanya alasannya bagaimana logikanya, bagaimana ada ya seperti ini tentu akan tidak menjadi bersegera. Kalau sifatnya adalah perintah, laksanakan. Jangan kenapa ini logikanya di mana nih nggak logik segala macam. Ya sebagaimana mereka itu pertanyaan-pertanyaan itu. Wong ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arah yang memiliki semua arah, memerintahkan arahnya ke sini, ya ikuti wong itu perintah yang punya, yang maha memiliki, kok ditanya-tanya apa alasannya ini dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka tidak jadi bersegera. Ya, malah justru nanti bukan menjadi kelompok orang-orang beriman, ya, malah mereka menjadi makin menjauh. Karena itu tadi, ya mawallau. Mereka malah kemudian menanyakan itu. Ya jangan seperti mereka. Maka bersegeralah dalam kebaikan kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala laksanakan. Ya. Adapun kita logika kita nyampe, alhamdulillah, nggak nyampe, ya nggak apa-apa. Wong logika kita terbatas, ya. Logika kita terbatas. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa Nabi Muhammad SAW yang baru terbuka itu setelah majunya teknologi. Dulu nggak ada terbuka bagaimana bagaimana sistem eh, apa eh, pertumbuhan janin, ya. Kemudian ada di lapis-lapis di dalam janin. Kemudian di langit yang di atas itu bagaimana luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu nggak nyampe logikanya, nggak nyampe karena belum ada teknologi. Tapi makin ke sini makin terbuka itu. Jadi jangan seperti orang-orang yang tadi itu ya as yang kurang akal yang kalau ada perintah malah apa ini maksudnya? Apa ini? Ketika menanyakan apa ini maksudnya, apa ini maksudnya, maka menjadi tidak termasuk kelompok yang bersegera. Bersegeralah dalam kebaikan. Apapun kebaikan itu. Ya. Maka ya salah satu dari kebiasaan para ulama itu adalah ketika mereka datang ke masjid itu langkahnya dicepatkan gitu. Ya itu
ada supaya termasuk golongan yang bersegera, bukan lenggerak-lenggerak ya dengan santai maka tengok-tengok dan segala macam karena menuju ke kebaikan. Jadi untuk menuju kepada kebaikan, apapun kebaikan itu sifatnya adalah fastabiku, bersegera, bersegera. Ainama takunu, di mana saja takunu kalian berada, ya, di mana saja kalian berada di penjuru dunia ini, penjuru bumi ini, ya, bahkan di pelosok-pelosok hutan atau di balik-balik bukit gunung, di goa-goa, ya, yakti, maka pasti ini ya, pasti akan mengumpulkan, siapa yang mengumpulkan adalah Allah, Allah mengumpulkan bikum kalian. Pasti Allah akan kumpulkan kalian jami'a semuanya. Ya, di mana akan dikumpulkan? Nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti akan dikumpulkan semua manusia. Dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir dari kiamat. Semua dikumpulkan di padang, satu padang mahsyar itu. Ya, meskipun tidak pernah ketemu dulu di dunia, karena di pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil, tidak pernah ketemu orang, tapi nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun maha maha kuasa. Allah maha kuasa mengumpulkan melakukan semua segala-galanya termasuk mengumpulkan manusia semuanya dari mulai Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat dimanapun penjuru dunia ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan Allah maha maha kuasa. Jadi tentang apa eh, menghadap kiblat ini itu ya diulang berkali-kali di ayat-ayat yang sebelumnya kita baca dan nanti juga akan diulang lagi. Ya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencontohkan bagaimana fastabiqul khairat ini, bagaimana mereka bersegera dalam kebaikan ini, ya, itu adalah ketika perintah menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, itu saat beliau sholat di Masjid Kuba, yang sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain. Saat sholat 4 rakaat, ya, baru dapat 2 rakaat, turun perintah ini, ya, merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah 180 derajat karena masjid itu ada di tengah-tengah itu. Maka segera diputar arah sholatnya tanpa menunggu selesai sholat padahal dia tinggal nunggu selesai 2 rakaat berapa menit begitu ya, tidak main menit ini, begitu turun perintah langsung meskipun di dalam sholat, sehingga termasuk yang fastabikul khair ya, ya. Bahkan ditunda nanti sholat ke waktu berikutnya juga tidak, pada saat sholat perintah turun saat itu juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh teladan bagi kita bahwa untuk semua kebaikan, apapun kebaikan itu, maka laksanakan dengan segera. Perintahnya adalah fafirru ilallah. Maka bersegeralah kepada Allah. Perintahnya itu segera, kalau untuk kepada Allah itu segera. Sehingga kemudian ketika melakukan apapun kebaikan itu, jangan terkesan, ya, jangan terkesan menunda-nunda atau malas. Ya, pergi ke masjid, itu tadi malas-malasan jalannya diseret-seret ya, kelihatan malas gitu. Enggak, ya, pergi ke masjid kakinya, langkah kakinya itu seperti mau mau mendatangi sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Rikat cepat gitu ya. Sedikit lari ya bagus ya, tapi bukan berarti kemudian lari kenceng gitu ya. Lari kenceng nanti malah sholatnya ngos-ngosan ya. Meskipun waktunya masih masih ada ya, bukan waktunya masih lama, oh jalannya nyantai, itu tidak. Yaitu apa bagian dari kebiasaan para para ulama.
Wa min haitsu kharajta. Wa min dan dari haitsu manapun, dari manapun saja, kharajta engkau keluar, engkau Nabi Muhammad keluar, fawali, maka hadapkanlah wajhaka wajahmu syatrul masjidil haram ke arah masjidil haram. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian juga berlaku kepada umatnya. Ya, dan ini memang begini ya Al-Quran itu ya. Meskipun khitabnya kepada Nabi, tapi juga berlaku kepada umatnya. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat Islam. Jadi kalau perintah kepada pemimpinnya, maka juga berlaku kepada pada umatnya. Jadi di mana saja, dimanapun, dari manapun engkau keluar, ya keluar, artinya adalah safar, pergi keluar, ya, ya. Maka ini safar kemana saja, ya termasuk kita. Maka ketika sholat adalah menghadapkan perintahnya, menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Ini disebut wajah. Jadi wajah ini adalah majas, ya majas sebagian untuk keseluruhan. Jadi ketika sholat yang menghadapkan tubuh kita ya, dada kita utamanya adalah ketika di sholat itu fikih itu adalah yang dimaksud menghadap itu menghadapkan dada justru, ya, ya disebut wajah, tapi maksudnya adalah keseluruhan tubuh kita. Karena wajah ini yang bagian yang paling penting ya di manusia gitu ya, yang bisa dikenali orang itu dari wajahnya, dilindungi ya, tidak dibiarkan dipegang sembarangan. Kalau tangan bisa dicawel-cawel ya, kalau wajah nggak bisa sembarangan dipegang, pegang-pegang gitu ya. Ya dilindungi dan eh, yang bisa dikenali itu dari wajah. Ya, di sini maka dimanapun berada, ya, ketika sholat, maka perintahnya adalah menghadap ke Masjidil Haram. Yang dimaksud di sini adalah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Ya, kalau ke arah yang sampai sampai titiknya itu sangat sulit. Ya, di sini maka kemudian ya para ulama menafsirkan ya arahnya yang penting. Ya, arahnya ke arah Masjidil Haram. Ya, bahkan disebutkan dalam keterangan itu, kalau seorang itu sholat di dalam Masjidil Haram, maka menghadapnya presisinya tepat. Ya, itu adalah ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah ketika dia sholat di dalam Masjidil Haram. Maka ketika dia di luar Masjidil Haram, menghadapnya adalah ke Masjidil Haram. Ya, ya, sejauh manapun di tanah haram, menghadapnya adalah ke Masjidil Haram. Nah, kalau jauh sekali di luar di penjuru dunia adalah menghadap ke tanah haram, itu sudah ke arah tanah haram. Itu sudah dapat gitu ya. Jadi tidak perlu dipersulit, harus presisi. Kalau bisa presisi sangat bagus. Tapi kemudian yang penting adalah arahnya ke sana. Ini kalau misalkan ada masjid yang sudah menghadap, sudah bagus, arah itunya, arah mihrabnya sudah bagus, ya, dan masjidnya sudah bagus gitu, dibangun mahal-mahal gitu. Hanya kurang sedikit saja, misalkan itu dibongkar, kemudian hadapnya menceng, jadi nggak bagus, nggak stasi. Itu ada apa, pendapat ulama itu jangan demikian. Ya, karena itu jadinya menjadi tidak indah, gitu ya. Hanya sedikit saja. Dia tetap nggak apa-apa. Atau kemudian mihrabnya tetap di sana, dia agak menyesuaikan sedikit hadapnya. Itu lebih bagus daripada harus bongkar-bongkar dan segala macam. Jadi sulit. Jadi di sini adalah arah Masjidil Haram. Wa innahu sesungguhnya hal itu, ya ini ini dhamir sya'an ya. Sesungguhnya hal itu yang dimaksud adalah menghadap ke Ka'bah, lal hakku adalah benar-benar ketentuan yang hak, ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, mir rabbika, dari Tuhanmu. Ini adalah ketentuan dari Tuhanmu. Allah yang menentukan arah kiblat itu. Wa mallahu, tidaklah Allah itu bighafilin, lengah, lupa,
amma terhadap apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Nah, ini ta'malun ya ada yang membaca ya'malun. Siapa yang membaca ya'malun adalah Abu Amr, bukan Ibnu Amir. Jadi yang tadi itu adalah Ibnu Amir membaca muwallaha, huwa muwallaha adalah Ibnu Amir. Kalau ini ya'malun adalah Abu Amr. Selainnya ta'malun. Ya, enam imam qiraat yang lain membaca ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, nanti akan ada balasannya. Itu adalah kebaikan. Jika kalian menghadap kiblat sesuai perintah Allah, maka nanti akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau wa mallahu bighafilin amma ya'malun, bacaan dari Abu Amr, Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan yang tidak mau menghadap ke Ka'bah, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan apa namanya disediakan itu ganjaran yang berupa siksaan di neraka. Ya, dua-duanya benar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian pembacaan Al-Qur'an perkata. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illallah. anta astaghfiruka wa Astaghfirullah. atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.